Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru Waalaikumsalam hebat, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Webex event pada malam hari ini. Marilah kita pertama-tama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan izinnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Karena mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada saat ini ada yang sakit, ya. Jadi kalau kita mendapatkan kesehatan maka kita harus bersyukur, dan kita juga harus mendoakan saudara-saudara kita yang lagi sakit. Yang kedua kalinya, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat, pada malam hari ini Sadar Igi Sarasehan dalam Jaringan edisi ke-177 ya. Alhamdulillah di sini izinkan saya sebagai host. Nama lengkap saya Muhammad Haryadi dari SMA Tunas Luhur Python. Nanti kita akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pada malam hari ini tema kita sesuai yang ada di flyer Bapak Ibu, yaitu optimalisasi online form dalam pembelajaran. Tapi ada sesuatu yang menggelitik saya ketika di flyer itu ada tagline yang sangat menggugah saya. Nanti kita akan mendapatkan itu insya Allah, amin. Yaitu aplikasi bikin senang. Nah, ini nanti Pak Arifuddin harus membuat senang kita. Jadi bagaimana ya Pak Arifuddin. Jadi aplikasi bikin senang itu judulnya kok sangat-sangat menarik kita. Jadi nanti insya Allah kita akan mendapatkan materi itu. Jadi kita akan senang dengan materi pada malam hari ini. Jadi optimalisasi online form dalam pembelajaran pada malam hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau saya lihat sekilas, nanti akan dipaparkan secara gamblang, Bapak Ibu. Ya, Pak, nama lengkapnya adalah Pak Arifuddin ya, SPD MPD dari SMA Negeri 3 Parepare, Sulawesi, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu perlu diketahui juga Pak Arifuddin ini juga alumnus dari Queensland ya, University of Australia. Jadi mungkin bisa dibagi dengan kita juga tentang pengalaman di Australia. Bapak Ibu, mungkin itu sedikit pengenalan pemateri kita pada malam hari ini. Malam hari ini langsung praktek informasinya, Bapak Ibu. Kita nanti akan dipandu langsung oleh Pak Arifuddin tentang paparan materi pada malam hari ini. Biar tidak lama-lama, Bapak Ibu ya, kita persilakan Pak Arifuddin. Pak Arifuddin? Siap, Pak. Oke, monggo kami persilakan Pak Arifuddin untuk menyampaikan materi malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak Aryadi yang saya hormati, dan Ibu Bapak guru hebat yang sempat hadir di room kita pada malam hari ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Arifuddin, Pak. Cuman di narasi yang dibuat teman-teman kayaknya kerjanya Bu Chandra ini yang menulis bahwa saya alumni Queensland. Tidak, Pak. Saya alumni UNM, cuman pernah sepekan sempat ikut join seminar di Queensland. Ya. Oh, itu. Ya, begitu Pak ceritanya. Jadi saya alumni PIP kepengawasan dari UNM kemarin. Kebetulan saya selesai 2017. Ya. Bapak itu luar biasa kok Pak. Bisa disampaikan ke kita nanti berbaginya. Ya, foto di flyer itu kan foto waktu 4 tahun lalu Pak di Queensland. Memang kami pernah ke sana kurang lebih sepekan, ya, sekedar untuk join seminar saja, dan ya bagaimana perkenalan kampus di sana. Tapi bukan di situ Pak ya. Ya, selanjutnya salam dan selawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas ajaran yang dibawakan oleh beliau. Mudah-mudahan senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua. Insyaallah, amin. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum saya lanjut, saya mungkin perlu bercerita sedikit bagaimana saya bisa sampai ke sini. Ya, jadi bulan lalu, tepatnya kalau tidak salah tanggal 24, saya kebetulan sama dengan Ibu Ketua IGI Papua Barat.
Kami kebetulan mengikuti TOT di Makassar. Kebetulan sambil cerita karena kebetulan saya satu kelompok, saya ditawari, Arif kalau ada waktu bisa bisa bagi ilmu ya. Saya bilang, sebenarnya Bu, ini ilmu saya dapat dari YouTube. Ya, kebetulan saya menonton beberapa YouTube, baru bisa bisa membuat ini. Tapi sebenarnya ini bukan karya saya lupa namanya karena ada beberapa yang saya ramu. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi si pembuat konten di YouTube. Ibu bapak yang saya hormati, seperti kita ketahui di narasi juga sudah dijelaskan bahwa kegunaan Google Form itu agak lumayan banyak lah. Dan alhamdulillah kurang lebih setahun ini kita cukup akrab dengan Google Form. Walaupun juga ada di Microsoft 365 dan Microsoft Form. Ya, tapi ya sepertinya Google lebih lebih familiar karena simpelnya itu digunakan. Jadi pertemuan kita malam ini, Bapak, saya inginnya kita langsung praktek aja. Karena ini sebenarnya hanya eh, sederhana sekali karena kita membuat membuat absennya di form, kemudian nanti di spreadsheet-nya kita atur rumusnya. Nanti itu akan terekap otomatis sehingga memudahkan bagi guru yang seperti saya biasa lupa bawa absen ataukah ya terkadang lupa mengisi absen setelah pembelajaran ini, kita tidak lagi mengisi tapi kita hanya membagi link melalui Google Form. Saya pikir itu Ibu Bapak eh, tidak asing lagi ya yang seperti itu. Bisa kita mulai ya, Ibu Bapak? Siap, Pak, siap. Bisa ya. Jadi saya mulai saja ini Pak. Menurut pesan dari Ibu Ketua tadi, walaupun sebenarnya kayaknya Ibu Ketua tidak ikut ini. Saya mohon izin share screen dulu Pak ya. Siap, Pak, siap. Monggo, itu sudah. Oh, sudah, ya. Sudah. Monggo. Sudah ya. Bisa kelihatan layar saya Bapak. Oh, Jadi sudah, Pak. yang Siap. yang di rumah mungkin bisa ikut. Jadi kita langsung praktek. Ya, saya mohon maaf sekali karena kesibukan. Saya sejak dikabari sama Bu Chandra 4 hari lalu, saya belum sempat membuat modulnya karena ya kesibukan PPDB, belum lagi menginput nilai untuk pembagian rapor dan kesibukan-kesibukan lain. Ya, jadi yang pertama kita buka dulu akun di Google. Ya, saya sarankan kita mulai menggunakan akun belajar ID yang dari kementerian. Bisa kelihatan ya, Ibu Bapak? Bisa, Pak. Oh iya. Ini kenapa langsung masuk ke email? Ya, kita buka Drive dulu. Ya, kita buka Drive. Setelah itu kita buat sebelum membuat Google Form, kita buat dulu foldernya dengan tujuan agar nanti antara Google Form dan spreadsheet responnya itu tidak berpisah. Dia akan muncul dalam satu folder. Jadi kita tidak susah mencari di mana responnya. Ya, ya. Cara membuat foldernya itu kan setelah terbuka Drive, kita klik tanda tambah di sudut kanan, baru buat folder. Bisa juga klik kanan di tengah. Juga nih berarti. Cukup. Bakal menang. Bisa diikuti ya, Ibu Bapak? Oke, Pak. Ya, bisa. Kemudian setelah buat folder, beri nama. Misalnya daftar hadir online. Setelah dibuat, kalau Ibu Bapak mau mewarnai, saya senang mewarnai karena supaya cepat saya dapat. Ya, biasanya merah atau hijau, terserah. Setelah diberi warna, kita buka folder yang dibuat tadi. Ya, disinilah kita membuat Google Form. Ini yang saya pikir kita tidak asing lagi. Mungkin ya kalau waktu kita ini ya cukup 2 jam,
maka mungkin paling lama 1 jam selesai kita buat. Untuk semua kelas yang diajar. Sebelum saya lanjut, Ibu Bapak, paling banyak kelas yang dibuat itu berapa ya? Karena rumus yang saya buat ini hanya untuk 6 kelas. Kebetulan saya mengajar maksimal 6. Saya 9. Oh, ya, Pak. Kalau begitu nanti rumusnya ditambah aja, Pak ya, disesuaikan. Iya. Nah, ya. Ini masih kelihatan layar saya ya. Nanti kita kasih kop daftar hadir atau absensi atau presensi. Terserah Ibu Bapak lah. Hadir, mata pelajaran. Ya, kebetulan saya mengampu mata pelajaran matematika. Ya, deskripsinya terserah Ibu Bapak. Daftar hadir ini misalnya berlaku selama tahun pelajaran 2021-2022. Ya, supaya sama yang di atas, ya langsung diklik saja ya. Kemudian untuk nama ini Pak, pertama kita buat kelasnya dulu. Kelas, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Kemudian di sini boleh pilihan ganda atau drop down. Saya lebih senang menggunakan drop down supaya nanti layar absen kita tidak penuh. Apalagi yang mengajar banyak kelas. Jadi misalnya saya mengajar di kelas 10 MIPA 1. Ya, kita tuliskan saja semua ya, atau untuk contoh 3 saja ya, Ibu Bapak. Oke Pak G, siap. 3 ya. MIPA 2 dan 10 MIPA 3. Ini hati-hati karena terkadang di spasinya ada yang lebih, makanya biasa rumus tidak terbaca. Oke, jadi untuk contoh ini saya buat hanya 3 kelas dulu, nanti Ibu Bapak menyesuaikan. Setelah dibuat kelasnya, langkah berikutnya adalah kita membuat bagian sebanyak kelas yang kita ajar. Karena di contoh ini ada 3, makanya saya hanya membuat 3 tambahan lagi. Jadi nanti itu menjadi 4 bagian. Bagian tanpa judul ini kita tulis lagi sekali lagi kelasnya. Boleh ditulis kelas, boleh juga namanya saja 10 MIPA 1. Kemudian di sini 10 MIPA 2, 10 MIPA 3. Setelah kelas yang terakhir, mungkin sebaiknya ditambah lagi untuk absensinya, presensinya. Jadi di bagian terakhir kita tambah dengan presensi. Presensi itu kita kasih keterangan supaya nanti di spreadsheet atau Google Sheet-nya tidak penuh dengan kata hadir, kita kasih simbol H sama dengan hadir, I sama dengan izin, dan S sama dengan sakit. Setelah itu kita tambah pertanyaan masih di bagian terakhir dengan kalimat boleh keterangan, boleh juga kehadiran lagi, enggak apa-apa. Saya tuliskan keterangan saja ya. Nah, nanti di sini bukan lagi hadir yang ditulis, tapi H, I, S untuk perwakilan apa yang ditulis di deskripsi. Nah, setelah bagian ini sudah dibuat, nanti kan anak IPA 1 tidak boleh mengisi absen di IPA 2. Jadi pengaturannya kita kembali ke bagian 1 tadi di tempat kelas. Kita klik titik 3 di sampingnya wajib isi. Lalu pilih bagian kedua, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini kuncinya jangan sampai salah alamat. Jadi untuk MIPA 1, ya kita pilih bagian 2. Ya, kita perhatikan apa tulisan yang ada di dalam form ini.
MIPA 1 ke MIPA 1 juga. Begitu juga untuk bagian berikutnya. MIPA 2 ke MIPA 2, MIPA 3 ke MIPA 3. Begitu ya, Ibu Bapak. Sampai di sini ada pertanyaan? Sementara Ada yang belum, ingin Pak Arif. bertanya? Lancar ya? Lancar ya. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah itu di bagian kedua ini kan sudah nama kelas. Ya, kita aktifkan bagian itu lalu tambah pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat di sini adalah daftar nama siswa. Supaya siswa kita tidak ngetik, karena khawatirnya kalau dia ngetik, contoh penulisannya itu tidak sesuai dengan absen yang kita punya. Jadi sebaiknya kita ambil dari file absen yang ada di sekolah atau file absen yang lain. Jadi di bagian atasnya ini kita tulis nama siswa atau langsung saja siswa MIPA 1. Setelah itu, nanti di sini boleh pilihan ganda, boleh juga drop down untuk nama siswanya. Kemudian kita ambil file dari file Excel atau spreadsheet untuk nama-nama siswanya. Saya cari dulu ya, Ibu Bapak. Mohon maaf. Saya ambil dari file kelas 10. Saya lupa buka memang tadi. Kebetulan ada nama siswa di sini yang sudah dalam bentuk spreadsheet, tapi walaupun bukan spreadsheet dari Excel juga bisa langsung di copy masuk. Tidak apa-apa. Karena ini ke Google Form. Saya ambil untuk file nama kelas 10 MIPA 1. Nah, kebetulan siswa kami tidak terlalu banyak. Per kelas ini kebetulan hanya 20 berapa ya? 25. Saya copy kemudian buka kembali. Duh, terhalang. Oh iya. Buka kembali Google Formulir yang tadi, lalu pastikan. Ya, selesai untuk satu kelas, tapi yang perlu diingat, ini artinya nanti setelah siswa mengklik kelas, dia akan menuju ke daftar namanya, setelah itu jangan lagi dia menuju ke kelas berikutnya, langsung ke bagian absensi tadi. Jadi di bawah nama ini ada segitiga terbalik, kita klik, dia lanjut ke bagian presensi. Supaya nanti tidak salah alamat. Ya, begitu semua kelas, di bawah semua kelas, itu kita lanjutkan ke bagian presensi. Ya, MIPA 2 juga begitu, MIPA 3 juga begitu. Di samping nanti kita tetap tambah nama ya. Tadi siswa MIPA 1, sekarang siswa MIPA 2. Di sini juga saya pilih drop down supaya layarnya siswa nanti di absen tidak terlalu penuh. Kemudian pilih siswa MIPA 2. MIPA 2 juga ada berapa? 25. Oke. MIPA 2, paste lagi. Kemudian lanjut ke bagian presensi. Selanjutnya kelas yang terakhir, MIPA 3 kita juga lanjutkan ke bagian presensi lalu tambah nama. Siswa MIPA. Ini juga kita ambil dari nama siswa MIPA 3. Ya. Paste. Sampai di sini tidak ada masalah ya Ibu Bapak?
Oke. Tidak ada ya? Ya, dan Pak diusahakan G. semua bagian ini kita wajib isi. Ya, kita wajib isi. Jadi saya ulangi dari bagian kelas tadi ini, kita arahkan dia ke bagian kelasnya. Misalnya MIPA 1 ke bagian MIPA 1, MIPA 2 ke bagian MIPA 2. Setelah ada namanya, kita arahkan ke bagian presensi di bagian bawah ini. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk Google formulirnya. Kita bisa perhatiin sambil latihan mengisinya. Nah, begini tampilan kalau kita mengisi menggunakan top. Jadi misalnya MIPA 1, berikutnya lagi pilih namanya, lalu berikutnya lagi kehadirannya. Misalnya hadir, izin atau sakit. Alfa tidak kita tuliskan karena nanti kita buat rumus yang tidak mengisi absen itu dianggap alfa. MIPA 2, cukup 2 dulu untuk tes. MIPA 2, saya lanjutkan untuk hadir. Ya, sudah selesai. Nanti sisa diatur untuk pesan konfirmasinya. Supaya siswa yakin bahwa absennya berhasil, kita tuliskan absensi berhasil. Absensi berhasil. Oh ya, apa bagus. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian semoga sehat selalu. Ya. Setelah itu kita simpan. Nah, sampai di sini kalau kita mau bagikan linknya kan sisa dikirim lalu bawa ke link lalu perpendek, kemudian kalau mau diubah kan ada beberapa aplikasi, boleh di Bitly, boleh di SID atau gg.gg ya. Bisa juga ini langsung yang kita kirim ke WA untuk siswa. Disalin lalu kirim, atau bisa juga dibuat di Google aplikasi yang Classroom. lain. Ya, boleh, bisa juga Pak. Bisa ditanam. Cuman yang perlu saya ingatkan karena ini absen kita tidak batasi responnya Ibu Bapak, usahakan kita tambahkan add-on misalnya form builder apa lagi yang tutup otomatis itu. Apa ya? Form builder atau form limiter. Ya, form limiter supaya nanti pada saat selesai habis waktu kita mengajar otomatis juga tertutup. Ya, ataukah jangan sampai ada siswa yang mengisi absen di luar waktu kita. Ya, karena nanti itu aplikasi di spreadsheet yang kita buat, absen tidak akan terbaca di spreadsheet kalau tidak sesuai tanggal yang kita tulis. Tanggal sesuai jadwal mengajar kita. Jadi usahakan nanti kalau tidak sempat pasang add-on home limiter, tutup manual saja di jawaban sini. Setelah itu, tidak ada masalah ya Ibu Bapak untuk Google formulirnya ya? Ya. Bisa ya Pak ya? Oke. Ya. Lanjut. Saya pikir tidak susah. Nah, setelah itu baru kita ke spreadsheet-nya. Kita buat spreadsheet-nya dulu. Kita buat spreadsheet, boleh ganti nama, boleh juga tidak, terserah Ibu Bapak. Yang jelas, ini nanti akan langsung masuk ke folder yang kita buat tadi. Ke folder yang berisi Google Form. Kita buat ya. Ini sudah ada responnya, tadi saya latihan. Nah, sampai di sini, yang pertama kita harus ingat, ini kita ganti dulu. Supaya nanti rumusnya tidak panjang penulisannya. Kita ganti form respon 1 ini nama sheet-nya dengan apa ya? Ganti nama saja dengan tulisan misalnya respon atau jawaban, boleh. Nah, setelah itu kita harus pahami bahwa untuk MIPA 1 dia berada di kolom C. Untuk MIPA 2 dia berada di kolom D dan MIPA 3 itu berada di kolom E. Begitu seterusnya jika kita membuat
form tadi dengan banyak kelas atau dengan banyak bagian, dia akan bergeser terus ke kanan. Jadi nanti rumusnya agak panjang. Cuman perlu diperhatikan kolomnya. Setelah itu kita buat lagi satu shift. Ya, klik tanda tambah di sudut kiri bawah. Kita kasih nama ini dengan kode. Shift kode. Nah, apa yang berada di sini? Di mana ya bisa saya bagikan rumus ini supaya kita langsung copy. Di chat bisa Pak, di chat ya. Oh ya, Chat saya WebEx. ya ini untuk sheet kode. Rumus yang di copy itu cukup yang setelah tanda sama dengan, ya. Saya kembali ke tadi. Untuk kembali ke chat ini, mohon maaf saya dipandu Pak karena saya tidak terbiasa dengan Di ya, WebEx-nya di sini Pak, ya, WebEx. di atas ya. Ya maaf. Ya, saya pastikan rumusnya di sini untuk kita gunakan. Atau kalau nanti ada yang ingin mengambil secara keseluruhan ini boleh Ibu Bapak nanti saya kirim di mana ya? Bisa juga kirim file di sini ya. Bisa di chat WebEx-nya Pak, di chat WebEx-nya. Oh iya nanti. Oh ini sudah ya. Ya, ada saya kirim. Sudah muncul. Jadi saya kembali tadi untuk kolom A di sini kita pakai rumus yang tadi array formula respon. Jadi maksudnya ini apa yang berisi di kolom A pada sheet respon untuk kode. Jadi misalnya di sheet ini kita ganti dengan jawaban, maka tulisan respon di sini bisa kelihatan ya? Yang saya blok ini. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, kita ganti dengan tulisan jawaban. Tapi ya untuk tidak mengubah lebih baik tulis respon saja. Ya. Begitu juga untuk kolom B, kita ambil dari ini. Ya, sama respon di kolom B. Saya ini kayaknya untuk semua ya. Untuk all. Kemudian sudah kelihatan ya, saya kirim di kolom chat itu. Belum ada, Pak. Ditujukan ke everyone saja, Pak. Oh, ada ya? Ada Ya, everyone ya? to Oh, di bawah everyone, ya, ya. sorry. Iya, Maaf, oke. maaf. Ya, oke. Nah, ini maksudnya kita ambil apa yang ada di kolom B pada sheet respon. Jadi untuk kolom B ini juga kita ambil apa yang ada di kolom B pada sheet respon. Ya, ini. Kan di kolom B ini kelas. Selanjutnya untuk rumus yang ketiga, masih di tempat kode ini. Nah, di sini biasa berbeda Ibu Bapak. Karena perbedaan jumlah kelas dan nama kelas yang kita buat. Di sini biasa, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami sebentar apa yang saya jelaskan. Tunggu dulu, saya paste dulu ya. Saya paste di sini. Ya. Kemudian saya paste di sheet kode. Nah, ini maksudnya ini Ibu Bapak, jika sheet B di sini itu tertulis kelas, di B1 ini maksudnya tertulis kelas, maka di sheet C itu tertulis juga nama siswa. Tapi jika di B1 itu tertulis 10 MIPA 1, ini tolong nanti yang mengajar bukan di kelas 10 atau di SMK, nanti apa yang ada di dalam tanda petik ini disesuaikan ya. Bisa kira-kira Ibu Bapak ya? Bisa? Ini. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, 10 MIPA 1 kan kebetulan tadi juga saya 10 MIPA 1. Jadi nanti ini fungsi if-nya kita buat sebanyak kelas yang kita ajar ditambah 1 karena ada tadi if 1 di sini.
Misalnya tadi ada yang mengajar 9 kelas, maka fungsi if yang kita buat 10. Ini karena kebetulan tadi dicontoh hanya 3, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan 10 MIPA 3, maka saya sebentar yang IPS ini akan saya hapus yang 3. Cuman saya perlu ingatkan bahwa maksudnya ini rumus begini. Jika di kolom B ini tertulis MIPA 1, maka yang diambil adalah apa isi dari kolom C pada sheet respon. Ya, karena tadi di respon ini siswa MIPA 1 mengisi kolom C. Nah, itu maksudnya ini rumus. Ya, kalau di sheet B ini, kolom B ini tertulis MIPA 2, maka isinya itu adalah apa yang tertulis pada kolom D pada sheet respon. Begitu seterusnya. Jadi B untuk MIPA 2, C untuk MIPA 1, D untuk MIPA 2, E untuk MIPA 3, apalagi F untuk IPS 1 kalau ada, IPS 2 itu G, dan IPS 3 itu H. Tapi karena ini tidak saya gunakan, maka saya hapus saja ya. Setelah tanda petik itu saya hapus sampai sebelum tanda petik yang terakhir. Ya. Sebelum tanda titik koma. Saya hapus. Setelah itu balas kurungnya juga saya hapus sebagian. Karena fungsi if-nya hanya 1, 2, 3, 4 tambah array formula, berarti kok balas kurungnya juga 4. Setelah itu ini salah. Yang salah. Tampaknya ada kekurangan 1 atau lebih. Ya. Tapi kalau kurang, ya nggak usah dihapus rumusnya karena 3. Tapi kalau ini kalau lebih, nanti tambahnya di sini ya Ibu Bapak, kasih tanda petik. Lalu jika ini bisa di-copy. Ini bisa kita copy lalu tambah dengan G. Tapi yang perlu diperhatikan adalah nama kelasnya, jangan sampai beda. Nah, tadi juga saya sempat servis absen untuk teman guru sejarah di sekolah, ini dia pakai spasi 2, makanya nama siswanya tidak terbaca. Ya, saya biarkan saja 6, walaupun kelasnya hanya 3, itu tidak berpengaruh. Ya, kecuali dia lebih, baru kita tambah rumusnya. Itu untuk rumus yang ketiga. Selanjutnya, rumus yang keempat. Nah, ini kode siswa lagi. Ini nanti gabungan antara jam dia mengisi, nama dan tanggalnya. Jadi saya copy kembali lalu saya pastikan di sini ya, siapa tahu ada yang mau ambil. Sudah ya? Oh iya. Kemudian untuk itu saya pastikan di kolom D. Saya pastikan di kolom D. Ini akan muncul kode siswa yang terdiri dari sambungan nama kelas, nama siswa, dan jam berapa dia mengisi. Setelah itu rumus berikutnya adalah ya mengambil data kehadiran. Mengambil data kehadiran di respon. Pasti lagi ya. Saya paste di kolom chat, kemudian itu saya isikan di kolom E1. Baris E1. Nah, ini saya paste tidak muncul karena di sini kehadiran itu ada di kolom I. Kenapa kolom I? Karena saya buat rumusnya tadi untuk 6 kelas. Sementara di respon ini kehadiran itu ada di kolom F. Ya. Ada di kolom F. Jadi
di sheet kode ini kita ganti rumusnya dengan F1 sampai F. F1 sampai F. Ya, dia akan muncul secara otomatis. Nah, setelah itu selesailah untuk sheet kode. Sekarang kita masuk lagi ke sheet absen masing-masing kelas. Karena tadi saya membuat absen untuk 3 kelas, satu saja yang kita buat. Yang pertama tadi itu 10 IPA 1. Nah, di sini kita tulis manual saja. Karena ini nanti yang akan kita print atau cetak atau nanti diperlihatkan kepada pengawas atau siapalah sebagai dokumen. Bukti bahwa absen. Daftar hadir. Misalnya mata pelajaran. Ya, ini disesuaikan saja Ibu Bapak ya. Disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Sorry, kenapa banyak sekali nih matematikanya. Matematika. Semester ganjil tahun pelajaran 2021, 2022. Pak, kemudian apa lagi ya? Nama sekolah ya. SMA Negeri 3 Parepare. Ya, setelah itu kita buat lagi kolom seperti layaknya absen yang biasa dibuat oleh bagian tata usaha. Itu biasa terdiri dari nomor. Kalau di sini untuk keperluan rumus kita tulis kelas, kemudian apalagi nama siswa, kemudian nanti di sini ada tanggal absensi atau presensi? Pengisian. Presensi, ya? Pak. Presensi. Ya, tanggal presensi. Presensi, Pak. Ya. Kalau absensi kayaknya identik dengan ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran, Pak. Ya, betul. Presensi itu katanya kehadiran. Ini diketik manual saja Ibu Bapak. Kemudian ya ini kita merge memang untuk persiapan nanti baris keduanya ini untuk tanggal. Ini dibuat manual ya. Saya buatkan berapa kolom ya? 5 saja dulu. Nanti Ibu Bapak sesuaikan saja ya. Nah, supaya nanti akan terbaca langsung. Kita pakai saja dulu tanggal hari ini. Tanggal hari ini misalnya tanggal 30 bulan 6. Tulisnya manual 30/06. Karena saya matematika biasanya 2 kali pertemuan sepekan, anggaplah beda 4 hari ya. Beda 4 hari setelah tanggal, berarti tanggal 3, misalnya 3 Juli. Atau langsung saja sama dengan ini tambah 3. Setelah itu berarti untuk pertemuan ketiga itu adalah tanggal 30 tambah 7 karena beda sepekan. Ya. Itu ditambah setelah itu yang 2 ini tambah 4 dan tambah 7 kita tarik ke kanan sebanyak kolom yang kita inginkan. Sorry. Apa pindah-pindah ini? Saya blok saja ke kanan, atur dulu lebar kolomnya. Seragam. Setelah itu baru kita masukkan nama siswanya. Tadi MIPA 1 saya ambilnya di sini ya. Misalnya ini. MIPA 1. Atau saya copy langsung dari kelas ya. Ini saya ambil dari contoh absen saya. Kelas MIPA 1. Kemudian nomornya 2. Tarik ke bawah.
Kita kasih warna saja semua ya. Kasih baris, sorry. Kita baris supaya jelas. Kemudian kopnya kita kasih warna supaya cantik. Ada satu yang wah, ini saya lupa merge. Ya, merge. Ini. Ya, setelah itu tinggi posisinya ada di sini. Ya. Kemudian warnanya saya senang dengan warna hijau. Ya. Ini bisa di blok, di bold, baru tulisannya di tengah. Oke. Kopnya sudah. Ini rumus yang terakhir. Tadi kan baru sampai rumus ke berapa ini? Ke 5. Nah, ini lagi rumus yang terakhir. Saya copy dulu semua. Lalu saya pastikan di kolom chat. Setelah itu dipastinya di bawah tanggal kolom pertama. Nah, ini di sini terkadang error karena berbeda. Perhatikan rumusnya. Ini maksudnya B8C8 itu adalah tempatnya nama. Sementara di sini nama dan kelas itu berada di baris ke-7. Ya, berarti kita ganti dulu ini 7. Tanda dolar itu kan hanya absolut F4. C8-nya juga kita ganti dengan 7. Ya, supaya nanti pasangan dari kode tadi kan pasangan kode yang kita buat di sini adalah kelas dan nama. Nah, setelah itu apa yang ada di sini adalah posisi tanggal yang kita tuliskan. Posisi tanggal itu berada di kolom D baris ke-6. Sementara rumus yang kita copy itu ya kolom D baris 7. Jadi kita ganti 7 ini dengan angka 6. Ya. Nanti ini berdasarkan apa yang ada pada sheet kode. Saya mulai dari baris kedua karena baris pertama itu kopnya. Sampai baris ke-1000. Nanti kalau mengabsen lantas tidak terisi ini kita tambah saja jadi 10.000 atau 999. Nanti tambah baris. Tapi saya pakai 1000 saja dulu ya. Nah, ini bawaannya alpha. Nah, boleh langsung centang supaya langsung terisi semua. Boleh juga tarik dulu dia ke kanan, Ibu Bapak. Tarik ke kanan, baru tarik ke bawah. Kalau mau di rata tengah, sisa diatur tingginya. Sudah. Nah, sampai di sini, ini kan apa namanya? Hambar ya, tidak kelihatan bahwa yang mana alfa, yang mana sakit. Kita kasih warna dia. Ya. Kalau tidak salah di Microsoft Excel itu di conditional formatting. Kalau di Google Sheet atau spreadsheet itu kita pakainya di format bersyarat. Jadi caranya klik kanan pada bagian yang kita blok, lalu ambil tulisan yang ada di baris kedua dari bawah, format bersyarat. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya. Nah, di sini maksudnya. Nah, format bersyarat itu kita kasih warna berdasarkan kriteria-kriteria kehadiran tadi. Ada 4, hadir, sakit, izin, dan alpha. Nah, di aturan format itu kita isi dengan teks berisi. Kemudian yang pertama misalnya hadir. Kalau hadir itu kita kasih warna apa ya kira-kira? Warna hijau muda. Selesai. Kemudian kita tambah aturan lain. Teks berisi sakit. Kita kasih warna misalnya kuning. Selesai. Kemudian apa lagi ya? Izin ya. Izin teks berisi kita isikan nilai di sini izin. I itu kita kasih warna apa ya? Warna tadi kuning sudah. Apa ya? Biru. Biru izin. Setelah itu alpha. Alpha ini yang akan kelihatan lama.
karena dia otomatis alfa. Kita kasih ya merah muda semua. Nah, ini format bersyarat. Jadi nanti siswa yang hadir akan kelihatan, tapi juga bisa kita hitung dengan rumus kontif. Misalnya kita tambah kolom keterangan di sini, ibu bapak pasti lebih ahli dari saya. Nanti kita tulis di sini hadir untuk menghitung dengan menggunakan rumus kontif itu. Sakit, izin, dan apa. Nanti kita hitung berapa kehadirannya per siswa. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan ibu bapak sambil masing-masing kita bekerja. Lanjut dulu, Pak. Oh, lanjut dulu ya. Oke. Ada waktunya ya? Bisa waktunya jadi untuk- gitu. Nanti di selesai paparan materi bisa tanya jawab. Ini saya lihat di chat juga belum ada. Banyak ya? Belum ada, Oh. belum ada. Mungkin Oh lagi ya, belum asik ada ya? menikmati materinya, Pak. Yang diminta Oke. malah kodenya itu. Ya. Sabar Pak ya, saya juga ya sementara ini kan kalau kita biasa bekerja di Microsoft Excel ini saya yakin tidak susah. Jadi nanti di sini kita isi dengan rumus kontif ya untuk menghitung karakter itu sama dengan kontif. Kontif baru blok semua bagian absen ini. Jadi nanti kalau sudah dibuat di tempatnya, silakan ditambah saja kolomnya. Kontif, kemudian titik koma, tanda petik 2 apa dulu ya? Hadir ya, karena di atas H. Sorry. H. Oke. Jadi caranya ini kita copy di dalam, jangan di copy paste supaya selnya tidak bertambah. Kita paste di sini saja. Paste. Kemudian ini karakternya kita ganti. Sakit itu F. Kemudian izin itu I. Kemudian alfa itu A. Sorry. Besar. Ya. Nah, sebenarnya bisa langsung di klik 2 kali. Bisa juga ditarik turun. Sama. Saya kebiasaannya menarik turun. Dan jenis hurufnya bisa disesuaikan. Lalu untuk rata tengahnya bisa diatur-atur tinggi rendahnya dia di mana. Oke, sudah. Nah, ini juga bisa kita warnai sama dengan yang tadi dengan format bersyarat itu. Klik kanan, lalu di atas validasi data ada format bersyarat. Lalu nanti di sini kita pakai kurang dari atau lebih dari. Misalnya kehadirannya kurang dari 3. Kurang dari 3, maka kita mau kasih warna apa? Nah, ini misalnya. Begitu ya. Misalnya yang merah ini kalau dia lebih dari 5, tambah aturan lain, lebih dari kita ambil yang lebih dari. Lebih dari misalnya 5 itu peringatan. Misalnya kalau lebih dari 5 sudah terancam tidak tuntas. Kita kasih misalnya merah. Nanti ini akan berubah warnanya jika syaratnya sudah tidak dipenuhi. Nah, supaya kan biasanya pengawas atau kepala sekolah juga langsung meminta berapa persen yang hadir, berapa siswa yang hadir dalam satu pertemuan. Bisa juga kita buatkan fungsi kontif di bawah. Misalnya di sini kita tuliskan jumlah siswa yang hadir. Saya copy saja ini. 4 hadir, kita ganti sakit, apalagi izin, kemudian di sini yang alfa.
Kemudian di bawah sini, biasanya kan di jurnal atau laporan BDR itu diminta persentase kehadiran. Kita buatkan juga persentase kehadiran. Maksudnya ini persentase kehadiran per pertemuan. Nanti kita buatkan lagi rumus kontip di sini untuk hadir sakit izin alfanya itu. Sama dengan kontip. Kontip. Baru kita ambil semua ini. Blok semua. Titik koma. Hadir itu H. Bentar. Nanti rumusnya ini kita copy per sel supaya nanti baris kolomnya tidak bertambah. Kalau langsung ditarik itu kan biasa bertambah. Bisa kita ganti di sini. Sakit itu S. Kemudian izin itu I. Untuk menghitung siswa izin. Kemudian alfa itu A. Nah, untuk persentase, ini kan kalau guru matematika atau ibu bapak yang terbiasa bekerja di Excel, saya pikir sudah terbiasa. Nanti ini sama dengan persentase kehadiran, berarti banyaknya yang hadir dibagi jumlah siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa saya ambil saja di sel ini, sel 31 saya absolut satu kali, F4 satu kali, lalu enter. Ini kan belum dalam bentuk persen, jadi caranya supaya dia jadi persen, langsung saya klik di samping simbol rupiah ini, di atas ada simbol persen, nanti dia akan berubah jadi persen. Kalau tidak senang dengan desimal di belakang koma itu, langsung saja 4%. Nah, berikutnya kita bloklah semua ini, lalu atur posisinya dia berada di mana, di tengah atau di pinggir, ya, atas bawahnya, lalu kita tarik ke, seperti layaknya Excel. Nah, selesai untuk satu kelas. Nah, misalnya kita ingin mengetes ini, kita kembali dulu, karena tadi IPA 1 ya, saya tes karena baru 1, kita ambil untuk IPA 1 tadi, ada yang paling, misalnya ini, Fahrul, tadi kan hadir, kita coba yang lain, misalnya sakit, apakah warnanya berfungsi. Nah, setelah itu dia akan masuk ke mana spreadsheet-nya ini, terhalang sama ini di atas, susah saya naik. Ada, ya, ya, ini Fahrul Seisnabayu langsung kelihatan sakit, langsung otomatis masuk karena di respon ini Fahrul Seisnabayu dia sakit, jadi otomatis terhitung sendiri. Nanti di bawah sini ada juga, ya, begitu ibu bapak, di sini juga langsung dia menempati. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita ingin menggulung layar Rispanes, kalau dia di Microsoft Excel, nanti tampilannya lalu bekukan. Tanggal itu di baris ke-6, berarti aktifkan sampai baris ke-6. Nama itu di kolom C, tampilan, lalu bekukan sampai kolom, aktifkan sampai kolom C. Nah, ini bisa kita gulung supaya melihat. Nah, kita lihat Andri Saputra ini hadir satu kali, alfa masih ada 7 kali karena masih ada 7 yang lain di belakangnya. Ya, demikian untuk satu kelas. Nah, untuk kelas-kelas berikutnya Ibu Bapak, kita hanya sisa ganti nama. Nah, ini juga bisa kita merge ke kanan ya. Kalau dianggap ini masih kurang bagus, bisa di merge saja. Oh ya, sorry. Ternyata tidak bisa di merge kalau sementara ada yang dibekukan. Ya, nantilah diatur sendiri. Kemudian untuk kelas lain kita tidak perlu mengisi, tapi kita duplikasikan ini. Diklik kanan di IPA 1, lalu kita ambil duplikasikan. Jadi untuk rumus kita tidak perlu ganti. Nah, ini duplikasinya. Nah, kita ganti namanya. Klik kanan lalu ganti nama. Tadi nama kelas saya 10 MIPA 2.
10 MIPA 2, setelah itu kita ganti namanya. Ganti namanya, ganti kelasnya. Saya ambilnya ini. Langsung. Saya copy saja ya. Langsung ke spreadsheet tadi. Langsung ke sini. Ya. Dia akan berubah nama. Ya, Andi Asrika Saharudin ini hadir karena memang di responnya ada mengisi. Andi Asrika Saharudin hadir. Otomatis langsung mengikut rumusnya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengubah tanggal, ya yang diubah hanya di kolom pertama ini karena yang ke belakang ini dia akan mengikut secara otomatis. Begitu juga untuk IPA 3, sisa kita duplikasikan, lalu ganti namanya, ganti nama kelas, nama sheet 10 MIPA 3. Jadi Ibu Bapak kalau mengajar lebih dari 6 kelas, nanti banyaknya sheet di bawah sini, ya sebanyak kelas juga. Kemudian setelah jadi ini kita ganti lagi namanya. Ganti namanya, saya ambil MIPA 3. Kebetulan karena hanya 25 tadi di format, ya saya ambil yang 25, enggak usah saya ambil siswa yang ke-26. Ya, saya ganti ini. Kalau misalnya ada tambahan atau jumlah siswa tidak sama, kan sisa klik kanan lalu sisipkan baris. Nanti rumusnya ditarik saja dari atas seperti Excel. Demikian Ibu Bapak, kalau ada yang ingin diperjelas kita bisa berbagi. Oke, Ya, Pak saya kembalikan ke Arifudin. Pak Aryadi. Pak Yadi. Oke, Silakan Pak. siap. Terima kasih Pak Arifudin. Ya. Materinya luar biasa sekali. Saya mulai dari awal mencermati terus Pak. Terima kasih Pak. Memang ternyata sesuai dengan tagline kita malam hari ini Pak. Aplikasi bikin seneng Pak. Kayaknya saya disanjung ini. Saya walaupun matematika enggak membuat seperti ini Pak. Lebih cenderung tadi direspon aja. Pak Arifudin lebih berpikir ada apa namanya, dalam satu file ini langsung ada per kelas Pak. Nah ini mungkin saya akan mencoba langsung ini Pak untuk semester yang akan datang. Karena selama ini saya dari respon saya bagi-bagi sesuai dengan kelasnya, ya mungkin ya manual di akhir Pak. Kalau ini kan berarti langsung pada waktu Pak. Ya. Jadi misalnya muncul Pak ya. Ya, ini kan bisa juga kita cek di HP Pak. Bisa lewat gadget kan, ini kan kita bekerjanya di Drive. Jadi kalau email kita bisa dibuka di HP, kita bisa buka ini. Betul. Ya. Bisa kelihatan misalnya kepala sekolah minta rekap absen. Semester ini kan langsung download lalu kirimkan atau kirimkan salinan kalau lewat HP. Cuman kalau misalnya pengawas datang minta print out-nya, bisa kita download langsung Pak. Nah ini Pak, ini yang sangat tertarik sekali saya Pak. Jadi ketika di print itu sudah siap di print Pak. Nah, ini jadi mempermudah sekali Pak ya. Betul. Jadi caranya langsung, saya pikir Ibu Bapak semuanya sudah mantap kalau di sini. Bisa kalau mau dicetak per kelas itu Pak, langsung file. Itu kalau mau di-download. Kalau mau cetak, langsung klik tombol print. Sudah muncul. Oke. Ya. Ini kan sudah kalau sesuai mau dengan di-download, mau disimpan di jurnal, perangkat komputernya, ya. Kalau mau disimpan di perangkat komputernya, kita file baru download dalam versi Excel. Bisa. Excel ya. Ya, begitu Pak. Apa lagi ya? Terima kasih Pak Arifudin. Jadi terbuka saya. Artinya aplikasi yang Excel yang tadi dari form ke Excel ini sangat apa ya? Ini insya Allah saya akan coba Pak. Tadi saya sudah menyimpan apa kode-kodenya. Selama ini tadi saya sudah menyampaikan, ternyata saya dari respon saja ternyata bisa dibuat seperti ini Pak ya. Oh iya. Bisa Pak. Baru tahu ini saya Pak. Ya. Oke, Pak Arifudin. Ini mungkin saya buka sesi tanya jawab Pak Arifudin. Oh iya, silakan Pak. Silakan. Itu tadi ada yang menanyakan seandainya dikasih waktu Pak. Iya. Tadi dari Ibu siapa ya? Artinya pada hari itu dikasih waktu biar
biar apa Tertutup namanya, otomatis. Anda tidak ngisi kapan saja. Ya, betul. Itu bagaimana, Pak? Oh, iya, iya. Terima kasih atas. Nah, kalau ingin dikasih waktu, ini kan tadi anggaplah kita sudah bisa membuat linknya ya. Nanti tambahkan, masih kelihatan layar saya ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oh iya. Nanti yang biasa saya pakai, tapi ini kan belum saya pakai di akun belajar saya. Nanti tambah pengaya di sini, tambah add-on-nya, nanti form limiter. Ya, tapi biasanya form limiter itu tidak bisa terpakai kalau antara yang di atas sini, di samping URL ini dengan yang di bawah sini tidak sama. Ya, biasa usahakan sama ini. Jadi ya caranya, misalnya kita mau batasi waktunya, kita download dulu karena kebetulan saya belum download di sini form limiter. Oh, ternyata untuk belajar ID langsung ya. Wah, hebat juga. Saya baru buka form untuk Langsung belajar ID, terkoneksi, Pak. ternyata Langsung masuk add-on. ya langsung sudah otomatis masuk. Kalau Gmail biasa ini kita harus download dulu, Pak. Satu-satu, betul. Iya, betul. Jadi enak sekali ternyata form limiter belajar ID ini. Nah, kita ambil di form limiter saja, Bu. Form limiter, set limit. Misalnya kita mau, oh ya, ternyata, Harus download dulu, Pak. oh iya, Ya. saya kira enggak. Langsung masuk, Pak, ya. Iya, Cuma saya tadi kira muncul langsung di masuk. Ternyata sama aja. drop-down-nya. Iya, tadi saya lihat drop down-nya ke bawah banyak sekali. Sudah Nah, muncul. ini, Oke. ya, ini sudah muncul. Nanti di sini date and time. Kemudian apa ya? Ya, kita pilih tanggalnya. Ini kan sekarang tanggal 30. Misalnya kita batasi tanggal 30, ini boleh dihapus, boleh diisi pesan. Misalnya waktu presensi, sorry, caps lock-nya aktif. Waktu presensi telah usai. Nah, boleh ditambah dan Anda dinyatakan tidak hadir. Ya. Ini kemudian waktunya, ini kan tanggal 30, misalnya sekarang jam berapa ya di sini? 9:04. Saya batasi dia di jam 9 lewat, misalnya lewat 5 lah, PM, karena malam, langsung saya set. Nah, pada saat di save ini, dia akan terbuka di sini. Sorry. Dia akan terbuka, nanti pada saat jam 9:05, dia akan tertutup otomatis. Jadi anak-anak tidak bisa lagi mengisi formnya. Saya lupa namanya yang aplikasi otomatis untuk membuka tutup. Yang saya biasa pakai itu hanya tutup otomatis. Tapi itu sudah cukup membantu. Ya, jadi setiap kita akan mengajar, set memang waktunya dulu, baru dibagi linknya. Halo, Iya, Pak. Pak Riyadi. Ya, berarti itu kan, Pak, ya, apa namanya? Nanti ketika pembelajaran sekarang tanggal 30, di limiter dibatasi sampai jam katakanlah 9:05 tadi ya. Besok untuk tanggal tadi berapa? Misalkan tanggal 7 atau tanggal 3 ya, 3 bulan Juli, itu Ya, kita bisa. buka lagi atau ada settingan bisa buka tutup, Pak? Dibuka lagi. Ya, jadi kerjanya kita hanya buka tutup link. Oke. Iya. Oke, berarti bisa terjawab dari pertanyaan Ibu Indah ini, Pak. Satu lagi Ibu, Bapak, saya lupa sampaikan, karena ini ini 9:05 dia tertutup. Saya tidak ngapa-ngapain, langsung tertutup otomatis, Pak. Responnya kan langsung tertutup otomatis. Ya, pas jam 9:05 tadi, Pak, ya. Ya, pas dia tutup. Satu lagi, karena ini menurut pengalaman kami selama 1 semester ini, di sekolah itu terkadang ada siswa yang mengatakan, saya tidak bisa ngisi absen, Pak, nggak ada kuota belajar belum masuk. Itu bisa kita bantu. Nah, mereka kan rata-rata menggunakan WA gratisan. Suruh japri aja, japri
Japri yang tidak sempat hadir, nanti kita isikannya lewat preview ini. Lewat preview. Kita preview lalu isikan. Ataukah bisa juga kita isikan dia lewat spreadsheet tadi. Kita isikan mereka di sini. Misalnya, tanggal hari ini Handayani ini tidak sempat hadir. Pak, saya tidak sempat hadir. Saya tidak sempat mengisi absen. Bolehkah saya hadir? Dihadirkan. Ya, kita bantu, ganti. Isikan saja di sini, tidak apa-apa. Tapi rumusnya rusak. Kalau kita langsung ke spreadsheet. Tapi rusak itu kan masih ada di sel-sel lain yang bisa kita copy. Langsung saya tarik dari atas. Tapi kalau kita tidak mau merusak rumus, boleh juga kita preview tadi, baru kita isikan, cari namanya Handayani. Nah, sorry, ini tidak ternyata sudah tertutup. Ya, jadi, ya. Ini misalnya tadi Handayani minta diizinkan supaya rumus tidak rusak. Handayani kan tadi di IPA 3. Kita pilih IPA 3, lalu cari namanya, lalu kita ini yang muncul semua ini dia pilihan ganda Pak, bukan drop down di pengaturannya. Jangan lupa. Misalnya kita hadir baru kirim, nanti dia akan otomatis masuk ke spreadsheet itu tadi, Handayani langsung hadir. Rumusnya tidak rusak, ini ada di atas. Begitu Pak Aryadi. Terima kasih Pak Arifudin. Ada lagi Pak? Yang selanjutnya itu gini Pak. Kalau ini, selamat malam Pak, saya masih bingung bagaimana cara membuat rumus kalau ingin menambah siswa Pak. Jadi kan misalkan tadi 25 gitu. Oh begitu ya? Mungkin seperti itu. Pertanyaannya seperti itu Pak Arifudin. Ya, misalnya begini. Di IPA 3 misalnya, saya ada tambahan siswa, misalnya ada lebih dari 30 kan. Nah, ini tadi dari kelas sebelumnya jumlahnya agak sedikit. Kita blok saja berapa baris, lalu kita sisipkan baris. Lalu nanti di sini kita masukkan namanya. Misalnya ada nama siswa yang lain ya. Saya cari nama yang lain supaya tidak sama. Misalnya ini, ada 5 orang. 5. Saya copy aja masuk. Copy. Paste. Ya, paste spesial, lalu kelasnya kita copy. Karena tidak bisa terbaca rumus kalau tidak pakai kelas. Karena tadi kita kasih kode, dia harus ada kelasnya. Ya, paste. Muncul semua, nanti yang ada di sini, Ibu Bapak blok baris terakhir, lalu sama dengan Excel. Tarik saja pakai tanda tambah yang ramping ini. Ya, lalu tarik ke bawah. Rumusnya akan ikut. Tapi di persentase sini, yang ini kita juga ganti. Karena tadi hanya sampai 31, kita ganti sampai 36. Ini sampai 36. Semuanya sampai 36. Ya. 36. Kemudian mana lagi? Semuanya, pokoknya semuanya sampai 36 itu. Ya. Ini juga 36. Selesaikan dulu yang tambah baris ya. Kemudian yang persentase ini karena tadi dibaginya ke 31, sekarang dibaginya ke 36. Jadi ini kita hapus, satunya jadi 6. Kita enter. Ya, kenapa dia begini? Karena di sini tidak ada angkanya. Kita copy lah turun ini. Supaya dia berurutan, ambil 2, tidak sama dengan Excel, Microsoft Excel, bisa 1 langsung pilih series. Ini akan berubah jadi 3%. Jumlahnya juga jadi 29. Untuk tanggal-tanggal berikutnya, blok aja ini, lalu tarik ke kanan. Selesai. Oke. Kenapa ini 30? Karena tidak ada yang hadir. Ini ada hadir 1. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Terima kasih Pak Arifudin. Jadi kalau nambah siswa, karena antar kelas biasanya berbeda Pak ya. Iya betul. Dari Ibu tadi seperti itu. Pak Arifudin, ini ada yang raise hand, ada Bapak Yedis PPU. Selamat malam Pak Yedis atau Bapak atau Ibu ya. Ini saya buka mic-nya, silakan Pak atau Ibu ya. Selamat malam Pak Ibu. Bapak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, kita satu kampung aja ini Pak, cuma saya merantau ini Iya, Bapak di mana? di Kalimantan, Penajam Pasar Oh, ya. Utara. Oh, Pasir. Oh, tempat kelahiran istri saya itu, Pak. Wah, dekat tuh, Pak. Ya, istri saya lahir di Pasir, Pak. Soalnya alumni SPG Parepare saya Pak. Oh, dekat rumah. Saya Oh, di iya. di bawahnya Asrama Brimob, Pak. SPG iya. sekarang Arif, jadi. ternyata tetangga sendiri, Pak. Saudara. Iya, Pak. Salam kenal. Saya Arif, Pak. Iya, Kenal. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingin tanyakan itu tadi yang bouldernya itu. Kenapa kalau saya pakai itu hanya 3 kali saya pakai, enggak bisa sudah. Oh, maksudnya dalam satu hari berkali-kali, Pak? Ya. Oh, begitu ya? Dan kadang kalau kita buat soal kan ada mau ditutup. Apa namanya itu dilingkan ke form itu kadang 2 kali 3 kali aja dipakai enggak mau sudah. Jadi kayak apa bisa kita mengakalin itu supaya bisa berkali-kali dipakai? Bagaimana ya? Kalau sepanjang yang saya tahu, selama selesai satu periode di pom builder, pom limiter itu kita selesai lalu jadwalkan lagi, bisa Pak. Karena kemarin waktu penilaian akhir tahun, di penilaian akhir tahun saya kemarin, yang muncul di sini, di kolom tanggal ini mata pelajaran, lalu di bawah sini nilainya. Itu bisa Pak, bisa. Saya kurang tahu, kemungkinan bukan masalah ini Pak ya. Ya, yang ditunjuk kursor saya ini harus sama ini Pak. Iya. Biasanya di situ. Saya juga belum mendapat kasus seperti itu, tapi sepanjang yang saya pernah pakai berkali-kali pun kemarin dalam satu hari pernah sampai malam berarti 4 kali. Cuma pernah ada teman kasih saran itu bilangnya buat akun banyak-banyak bilangnya. Jadi yang akun yang satu itu misalnya sudah mentok nggak bisa dipakai lagi, pakai lagi akun yang baru. Akun yang lain sebagai kolaboratornya ya? Ya. Oh iya bisa Pak. Cuma saya tanyakan itu bagaimana kalau satu akun saja. Itu pom builder atau pom limiter Pak? Pom builder memang tidak bisa mengcopy. Ya pom buildernya itu ya? Sebagai aplikasi kedua kan? Iya, add-on. Kalau setahu saya Pak, akun gratis kemarin untuk pom builder untuk mengcopy soal kan tidak bisa memang lebih dari 100 nomor per hari Pak. Tapi kalau pom limiter yang waktu itu buka tutup link berkali-kali saya pakai kemarin Pak karena kami jadwalkan jangan susulan sampai malam hari. Nah begini kalau pom biasa itu kan kalau kita uploadnya satu-satu ya enggak jadi masalah. Cuma kalau kita mau transfer soal misalnya kita buat dari Word atau Excel. Bukan pom limiter Pak, itu pom builder kalau tidak salah Pak. Ya. Pom builder itu ya. Memang akun gratis tidak bisa lebih dari 100 nomor Pak per hari. Jadi adakah solusinya itu? Cocok itu dia bilang teman tak pakai akun lebih dari satu. Jadi nanti jadi kolaborator. Maksudnya satu soal beberapa kolaboratornya nanti pakai akun berikutnya. Sudah betul itu Pak Patur di MN juga sarankan seperti itu kalau pakai akun gratisan. Tapi saya pikir untuk akun GSE ada keistimewaan itu Pak untuk mentransfer soal. Iya. Ya. Oke, Pak. Itu aja Pak yang Iya, makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Yedis dari Kalimantan Pak Arifudin. Ternyata tetangga panjenengan. Iya, tetangga saya Pak. 5 menit dari dekat sekali ya. Jalan kaki ke sana 5 menit Pak dari rumah. Bisa jalan kaki berarti dekat sekali Pak. Iya. Betul. Jadi, saya di rumahnya dulu di dekatnya toko Anda itu kos. Astagfirullah. Toko Anda itu Pak, ini saya merinding ini Pak. Toko Anda itu Pak seberang jalan dengan saya.
Oh, Oh, berhadapan-hadapan Pak Arif ya? Iya, berarti berhadapan, Pak. di atas Toko Anda gunung. itu. Di atas gunung. Iya, di bawahnya Serama Brimob saya tinggal, Pak. Oh, Allah. Oke. Iya, betul. Selamat Semoga berjumpa sehat Pak. selalu, Pak Yedis. iya, iya, Pak. Amin, Pak. Iya, Oke. iya. Oke, terima Semoga kasih Pak nggak ada Yedis. kesempatan pulang kampung ini. Kalau pulang kampung Dapat bisa lihat mampir ke Pak Arif kemarin, Pak, Udin, Pak. telepon saya saja. Iya, Pak. Insya Allah. Ya, Insya iya, Allah, iya, Pak. iya. Oke. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Yedis. Bapak Ibu, link presensi sudah kita share di chat, ya. Silakan Bapak Ibu isi presensi sambil ngisi presensi. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand ya. Silakan. Iya, silakan. Ini ada yang tanya di chat, Pak. Bentar, saya Ya. carikan. Bagaimana mengirim otomatis presensi ke email wali kelas, Pak? Email wali kelas. Wali kelas. Itu Jadi tidak pertanyaannya pakai- bagaimana mengirim otomatis presensi ke email wali kelas, Pak Arif? Ini pakai apa ya kemarin itu? Aplikasinya. Bisa di Classroom kalau tidak salah ya? Tidak. Saya tidak pernah kirim otomatis, Pak. Itu masalahnya, saya belum lakukan. Jadi, Oke, betul. Oke. Jadi kalau pengennya otomatis biasanya memang menggunakan pihak ketiga, Pak. iya, ada lagi tambahannya. Ada Itu- bahannya. Itu yang belum saya lakukan. Selama ini saya juga biasanya kalau Google Form presensi itu ya manual, Pak. Karena kan Iya. kita ada grup sendiri, mungkin seperti itu. Kalau otomatis mungkin butuh perangkat lain atau aplikasi lain, mungkin seperti itu. Atau Pak Ari punya solusi untuk ini? Saya belum lakukan, Pak. Mohon maaf. Belum. Saya tidak bisa jawab. Siap, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ini dari Pak Muhammad Nasir. Ini di privat, Pak. Tapi tak sampaikan namanya, Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya boleh chat di everyone ya. Nanti saya bisa Boleh, langsung boleh. bacakan. Khawatirnya kalau di privat itu terlewat juga ya. Ya. Ini Silakan, pertanyaan yang selanjutnya Pak Arif dari Ibu Santi Yuwartanti ya. Spreadsheet Ya. ini apakah bisa dikerjakan di MS Excel? Bisa. Spreadsheet ini apakah bisa dikerjakan di MS Excel? Oh. Bagaimana? Mungkin manual dulu Pak Arif. Iya, rumus-rumus yang tadi manual. Cuman kelemahannya Excel Ibu Bapak, tidak selamanya rumus ini dipisahkan oleh tanda titik titik koma. Terkadang Titik macam koma. HP saya kalau laptop saya kalau di Excel pakai koma. Bisa logikanya ini. Ya. Kalau di Google Sheet, spreadsheet seperti ini, semuanya pakai titik koma. Jangan sampai rumus tadi yang kita bagikan itu dia pakai tanda pemisah titik koma, lalu di laptop ibu dia harus pakai tanda koma itu. Bisa? Kalau mau dilihat boleh mau lihat rumusnya boleh diklik file lalu download, nanti rumusnya akan ikut. Cuman terkadang rumusnya ada tambahan tanda kurung sikunya di belakang. Nah, saya perlihatkan ya Pak Aryadi ya. Boleh. Ya, misalnya ini ya, saya download. Saya download dalam versi Excel, otomatis dia akan masuk ke download ya. Bentuk filenya bentuk Excel Pak ya? Excel Ya, biasa. dia langsung dalam bentuk Excel. Ini laptop saya agak lambat. Nah, ini downloadannya ini dalam bentuk Excel. Lama. Banyak yang terbuka ini. Sabar ya. Oke Pak. Mana dia? Kok PowerPoint yang terbuka? Mana dia? Ups.
Laptop saya masih Core i3, jadi kalau dia kerja keras seperti ini biasanya agak lambat. Ini not responding lagi. Berarti harus bersabar, Pak. Sambil nunggu mungkin Pak Arif. Ya. Ini ada Ya, silakan, permintaan, Pak Arif. Arif, ada permintaan, mohon Ya. agar link file spreadsheet ini di-share di sini, Pak. Oh, maksudnya linknya ya? Kalau mungkin apa namanya, kalau filenya kalau dimasukkan di Webex mungkin kan sulit, Pak. Mungkin linknya ini nggak apa-apa. Oh ya, nanti Biar kita mungkin coba Bapak pakai Ibu. drive bersama ya. Kalau ibu bapak Nah. pakai akun belajar ID-nya, nanti saya masukkan di drive bersama. Tolong Oke, saya oke. di Japri alamat emailnya. Oke. Alamat emailnya, nomor HP saya tuliskan ya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh mencatat kalau pengen minta file spreadsheet-nya, boleh menghubungi Pak Arifuddin langsung. Ini nomor HP-nya Bapak Ibu. Ya, juga sekaligus nomor WA, Pak. Oke, siap. 4163. Sorry. 163 813. Ya, ini nomor saya, Pak. Monggo Bapak Ibu Bukan catat, nanti bisa menghubungi Pak Arifuddin langsung ya. Ya. Ini bisa telepon, bisa WA. Ya, bisa. Ya, siap. Jadi yang minta file spreadsheet-nya boleh langsung Bisa menghubungi minta Pak file Arifuddin. spreadsheet, bisa minta file rumus. Nanti saya kirimkan. Boleh. Berarti langsung Bapak Ibu ya. Silakan nanti kalau pengen apa namanya mendapatkan itu spreadsheet-nya yang ini, yang sudah jadi, mungkin mintanya kan gitu ya. Iya. Ini juga yang diminta tadi Pak, apa kode-kodenya. Nah ini. Oh iya, Jadi rumus itu. silakan nanti langsung menghubungi Pak Arifuddin langsung Bapak Ibu ya. Bisa via WA ya, bisa via WA. Via WA ya. Biar nanti Kalau bisa kirim email nanti saya masukkan di drive bersama. Nanti silakan di ibu bapak ambil. Oke. Ya. Ada lagi, Oke. Pak? Sementara secara garis besar itu Pak, yang terakhir itu minta file spreadsheet-nya sama kode apa namanya? Oh iya. Kode yang tadi itu. Ya, silakan di Japri. Silakan di Japri Bapak Ibu. Emailnya, Pak. Pak Arifuddin, ini ada yang raise hand, Pak. Ya, silakan. Oke, ini ada Pak Abdul Majid. Pak Abdul Majid, Assalamualaikum. Saya buka mic-nya, Pak. Pak. Selamat malam, Pak Abdul Majid. Halo, selamat malam. Malam. Bisa, Pak? Halo, selamat malam, Pak. Ya, kedengaran, Pak. Kedengaran nggak, Pak? Kedengaran. Sudah, Pak. Saya ini Pak Majid. Kedengaran, Pak? Iya. Ya, saya Pak Majid Jelas, Pak. dari DKI Jakarta, Pak. Oh iya. Orang jauh dari Pare-Pare gitu ya. Dari DKI Jakarta. Saya tadi tidak ikutin, Pak, waktu bikin Google Form-nya. Iya. Saya pernah coba sih, cuma masih pemikiran saya itu kan itu sheet-nya itu kan satu ada 3 kelas gitu. Iya. Nah, bisa nggak dari tadi pada waktu pertama itu langsung masuk ke sheet masing-masing gitu? Gimana ya? Satu-satu gitu. Gimana logikanya gitu deh. Maksudnya kan ini kan masih satu-satu dia gitu apanya. Ini tadi satu. Ini respon, Pak, dari Google Form. Yup, betul. Berarti di situ kan kelasnya ada sheet 1, ya. MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 gitu loh. Ya, karena 3 kelas tadi. Nah, karena 3 kelas. Terus dari MIPA 1 itu masuk ke sheet-nya ke MIPA 1. Iya, betul. Yang ke MIPA 2 langsung ke MIPA 2. Iya, betul. Yang MIPA 3 langsung ke MIPA 3. Langsung ke sheet-nya gitu ya? Ya. Langsung masuk ke sheet-nya itu sesudah kita bikin gitu. Otomatis, Pak. Otomatis ya. Jadi kita tidak perlu bantu. Siswa yang ngisi. Oke, sip. Jadi pada waktu di Google Form-nya, Pak, coba lihat dulu Google Form-nya tadi, Pak. Google Form-nya dia ada di sini, Pak. Iya, itu tadi. Pada waktu di situ kelas, terus baru masuk ke nama-namanya. Kita buat bagiannya, Pak. Bagiannya. Siap. Oke. Ya. Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Oh iya, makasih Pak Majid. Iya, makasih. Udah ngerti saya. Terima kasih Pak Majid. Pak Abdul Majid. Jadi itu yang
membuat kita senang, Pak. Semuanya langsung terekam atau terekod sesuai dengan kelasnya, Pak ya. Ketika kita sudah membuat kode-kode tadi itu, Pak Arifudin ya. Iya, betul. Iya. Dan kodenya harus pas. Kalau sudah pas, insya Allah kita Ya, buat satu kali Pak. aja, Ya. kita bisa pakai berkali-kali. Samanya, Pak ya. Bertahun-tahun. Ya. Bertahun-tahun. Intinya kan tinggal menambah kelas atau mengganti nama kelas, Pak ya. Iya, betul. Seperti itu. Ini ada lagi Pak Arifudin, ada dari Bu Lutfah Iin. Ya, silakan Bu. Halo, Assalamualaikum Bu Lutfah Iin. Ini sudah saya buka mic-nya. Halo, selamat malam. Ya, mohon maaf Pak, kepencet itu Pak. Saya lagi nyari-nyari apa. Oh, nggih pun, siap. Oke, makasih Bu Lutfah Iin. Tidak ada yang ditanyakan, Bu? Sementara baru masuk, jadi baru mengikuti. Oke, siap, Bu. Pak Haryadi. Pak Haryadi. Siapa? Saya bisa begini ya, karena ini kan tidak lama lagi kita liburan kan. Saya maunya ini kita pakai di awal semester nanti supaya kita rasakan ya. Ya, tapi ya kita mudah-mudahan tatap muka lah. Tapi selama itu masih kita BDR, saya berpikirnya lebih efektif pakai ini. Jadi begini, maksud saya begini Pak. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin dibantu, tolong nanti di drive-nya Bapak Ibu, tadi kan ada apa tadi ya, daftar hadir online ya. Ya. Nanti di folder ini yang tadi dibuat di awal, tolong dibagikan Pak. Dibagikan, tuliskan email saya, nanti saya coba bantu kalau sempat. Nanti di Japri baru bantu. Ini caranya, klik saja macam saya ya. Ini kan tadi saya kasih nama daftar hadir online. Aktifkan itu dengan ciri-ciri dia tulisan warna biru seperti ini. Lalu klik bagikan. Nanti masukkan alamat email saya Pak. Mudah-mudahan saya bisa. Ya, ini alamat email saya. Bisa kelihatan ya di sana? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, ini Arifudin 881@gurusma.belajar.id. Nanti tambahkan di sini ya. Sorry. Kalau sudah aktif nanti tambahkan, nanti saya coba periksa di mana letak salahnya. Tapi kalau bisa di dalam folder ini cantumkan juga daftar hadirnya dengan nama kelasnya. Di sini ya. Tambahkan daftar hadir. Paham maksud saya Pak Aryadi? Siap Pak. Jadi Bapak Ibu Pak Arifudin siap bantu ketika Bapak Ibu ada kendala. Ya. Seperti itu Pak Arifudin ya. Janji cuman mudah-mudahan ada waktu saya bisa utak-atik kayak tadi. Tadi di sekolah saya sempat bantu 3 orang teman. Ya, dengan cara seperti itu. Ya, itulah gunanya tadi di awal sebelum kita mulai membuat Google formulir, kita buat dulu foldernya. Kasih nama. Nanti saya coba bantu pecahkan kalau ada yang masalah. Misalnya betul. Yang tadi mengajar lebih dari 6 kelas. Ya, saya kan mengajarnya hanya 6 kelas. Jadi saya buat lulus 6. Ya, mohon maaf. Pak Puspo tadi itu 9 kelas Pak Arif. Iya. Nanti dikasih masuk nama kelasnya Pak sama nama siswanya. Nanti saya coba buatkan spreadsheet-nya. Betul. Artinya ketika mau di-share kolaborasi dengan Pak Arifudin, mohon dimasukkan juga daftar nama siswanya, Pak ya? Iya, betul. Jadi di dalam folder itu setidaknya ada 3 file, Pak ya? Berarti ya? Ya, betul. Google formulir. Seperti itu Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu ingin. Kemudian daftar hadirnya. Ya, betul. Oke, mantap ini Pak. Jadi fasilitas Bapak Ibu Arifudin siap membantu kita jika Bapak Ibu ingin mengaplikasikan ini. Ibu Bapak. Iya. Oke, yang raise hand tidak ada lagi Pak. Oh iya. Ada. Ini bisa berguna Pak. Pak lihat di chatnya Pak, chat. Oh iya. Di chat itu ini rata-rata minta filenya Pak, mungkin sama ya Bapak Ibu. Yang baru chat ingin minta filenya, silakan langsung menghubungi Pak Arifudin. Oh iya, sudah ada beberapa ini Pak masuk di WA saya. Oh gitu, siap. Setelah ini saya coba ya. Nanti saya coba kolaborasi.
Ya, ya, ya. Nanti saya coba kolaborasi Bapak Ibu. Siap, siap. Oke, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Ini ada satu lagi, Pak, tapi Ya, silakan, kayaknya Pak. tidak mungkin bahasan lain ini, tapi tidak apa-apa, mungkin bisa kita sampaikan solusinya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana Pak yang belum punya akun belajar? Kami dari Kementerian Agama. Ini Oh, iya, akun iya. belajar Pak Arifuddin mungkin Apa-apa. tahu. Oke. Tidak apa-apa. Akun Gmail biasa aja, Pak. Bu, tulis. Oh, lah ya. Ya, nanti. Ya, ini kebetulan saya pakai akun belajar. Sebenarnya yang kemarin-kemarin saya pakai akun Gmail biasa. Oke. Begitu Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 28 menit lagi Bapak Ibu, silakan jika ingin bertanya ke Pak Arifuddin, Ya. silakan boleh di chat atau mungkin bisa raise hand Bapak Ibu. Silakan Pak. Ini sudah ada beberapa. Jadi minta tolong yang minta link dikirimkan aja anunya, dikirimkan aja alamat emailnya. Alamat emailnya. Oke, berarti Bapak Ibu yang mau minta filenya nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan Pak Arifuddin dengan Ya, cara mungkin ngirimkan emailnya Bapak Ibu, boleh Gmail atau kalau sudah punya akun belajar ID juga boleh. Seperti itu Pak Arifuddin ya? Iya, betul Pak. Nah, ini ada yang raise hand Pak Arifuddin. Silakan. Hilang lagi Pak. Gak jadi raise hand ternyata. Oke. Oh, Oh, udah Pak, ini muncul lagi. Baik, dari Pak Saparin, Pak. Oh iya, silakan. Oke, Pak Saparin, Assalamualaikum, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Oke, alhamdulillah. Silakan, Pak. Halo? Halo. Ya, Pak. Sudah masuk, Pak. Sudah jelas. Gini, Pak. Halo? Ya. Ya, Pak. Nah, kebetulan saya tadi kan agak terlambat nih, Pak, mengikuti kegiatan ini. Halo? Iya. Lanjut, Pak. Halo. Pak Saparin. Kayaknya jaringan Pak Riyadi. Ini sudah banyak Pak Riyadi yang chat ke saya. Waduh. Bersabar ya. Apa-apa sambil berarti Pak Arifuddin. Halo Pak Saparin. Iya, Pak. Sudah, silakan Pak. Iya, itu aja, Pak. Tadi mungkin termute, Pak. Tadi kayaknya kita belum mendengarkan pertanyaan panjenengan. Mungkin bisa diulang kembali, Pak. Halo, Pak Saparin. Oh. Termute lagi. Pak Saparin, halo. Panjenengan tadi memute sendiri, Pak. Mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya, gitu. Nah, ini Pak. Halo, apakah jelas Pak? Sudah Pak, sudah. Ini terbuka Pak. Jangan ditutup lagi, kalau tutup nggak mendengarkan kita nanti Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Ya. Mohon ini Pak, bagi Bapak yang ini, yang ada rekamannya, saya berharap link rekaman tadi bisa dibagikan di grup ini, Pak. Oh iya. Itu Pak ya. Yang punya itu Pak. Selain dari mengirimkan email kita ke Pak Arifuddin tadi ya. Ya. Saya pikir ini materi yang sangat bagus, yang sudah terotomatisasi, sehingga ini memudahkan kita dalam mengerjakan merekap absensi kita, Pak. Oh iya. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Saparin. Itu Ya, sudah sama-sama, ada di chat Pak. Chat sudah ada, live streamingnya juga ada. Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya langsung boleh atau via chat juga boleh. Untuk link presensi sudah kita share kembali Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi.
silakan mengisi. Oke, ini ada yang bertanya Pak Arifuddin. Ya, silakan Pak Redi. Ketika klik form limiter muncul help tidak seperti tayangan. Akun yang digunakan belajar ID. Berarti berbeda dengan yang tadi, Pak. Mungkin dengan yang Oh, mungkin. Ya. berbeda. Ya, solusinya di sini harus sama. Harus sama yang di bawah sama yang di atas ini. Kelihatan ya? Saya lingkar-lingkar ini. Ya. Itu berarti di akun Gmail-nya harus sama, Pak Arifuddin ya? Iya, betul. Dengan yang di Chrome, dengan yang berjalan. Ya, betul. Sementara jalan. Kadang-kadang kita itu menjalankan Gmail atau email yang banyak, Pak ya. Dalam satu browser itu beberapa email, sehingga harus samanya di situ. Sendiri yang aktif sekarang 7, Pak. 7 akun Gmail. Nah ya, itu berarti kalau pengen bisa berarti harus sama, Pak ya. Ya, caranya kan gampang aja, Pak. Nanti di URL-nya ini kan nanti kita tambah lagi. Betul, tambah betul. lalu masukkan akun, sinkronkan kan. Oke. Ya. Enaknya sekarang Chrome itu gitu, Pak. Tidak harus membuka new tab. Betul. Bisa satu, tapi untuk beberapa akun tinggal kita milih di atas itu ya, di titik 3 boleh atau di nama yang foto yang ada itu, Pak ya. Itu Pak, mungkin tidak ada lagi yang tanya ini sementara, atau saya chat lihat, oh tidak ada yang di-reset. Waalaikumsalam Pak Redi. Iya Pak. Ya, Pak Abdurrahman, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Ini saya cuma memberikan saran bagaimana kalau misalnya nama siswa, kelas, dan tanggal ini menjadi dinamis. Iya, jadi tadi kalau saya lihat itu kan kita membuatnya itu masih manual ya. Iya, masih betul. manual. Nah, bagaimana misalnya kan tanggal presensi ini kan kemungkinan bertambahnya kan memang kita bisa prediksi dalam satu semester itu sekian pertemuan. Tapi bagaimana seandainya itu dijadikan dinamis. Artinya kan ada kemungkinan di antara 16, katakanlah 16 kali pertemuan, itu ada di sela-sela yang kemudian terganggu. Gitu, terganggu. Sehingga bagaimana bisakah kemudian ini tanggalnya dijadikan sebagai variabel dinamis. Artinya ketika siswa atau ketika kita membuka form kita ini, link presensi kita ini, maka otomatis tanggalnya itu masuk ke sel itu. Jadi menambahnya itu otomatis ketika kita membuka link presensi ke siswa. Itu bagaimana Pak? Kira-kira bisa ya? Itu kita ubah manual di atas Pak, di atas tanggal misalnya. Ini kan jadwalnya misalnya tanggal 3 bulan Juli. Tapi kita baru sempat memberikan link ke siswa tanggal 4. Rubah saja di sini tanggal 4, Pak. Karena misalnya begini, ini kan tanggal 30 dengan tanggal 3 Juli. Lantas ada siswa yang mengisi di tanggal 2. Pasti tidak akan masuk ke sini, Pak. Iya. Jadi supaya dia masuk harus disesuaikan tanggalnya, tanggal dia pengisian. Iya, iya. Oke, Bisa, kalau gitu ya. kalau begitu caranya, kalau begitu modelnya, Pak, ini jangan diisi otomatis. Maksudnya jangan dipakaikan rumus untuk sel kedua, diisi manual saja semua ke kanan. Gitu. Oke. Kalau yang saya lakukan kemarin, misalnya saya tidak sempat masuk, saya hapus saja semua. Misalnya di tanggal 10 bulan Juli saya tidak masuk, saya hapus saja semua rumusnya. Hapusnya begitu, Pak. Iya. Kan gampang kalau mau sisa di copy saja. Oke. Berarti itu masih kita masih melakukan pekerja manual ya. Oke. Iya. Kalau terima ada kasih. kondisi tertentu ya. Oke. Saya belum Terima dapat kasih. Pak, siapa tahu ada yang bisa kembangkan. Karena kemarin ada teman Pak Jepta dari Manado, dia mau lanjut ini barang ke scan. Jadi dia buatkan barcode untuk absen scan di sekolahnya. Saya bilang silakan saja Pak. Ya, yang penting bisa otomatis terekap. Ya itu intinya poin pentingnya Pak di situ, di
rekap otomatisnya itu. Jadi bisa saja misalnya untuk 1 semester berikut ya kan sisa kita ganti tanggal. Jadi kita ganti tanggal misalnya Januari tanggal 3 misalnya kita mulai kan langsung 03, 01 lagi kita ubah. Oke. Oke, terima kasih Pak Arifudin. Terima Iya, kasih iya, Pak iya, Haryadi. Pak. Ya, mohon maaf. Oke, terima kalau kasih ada Pak yang- Abdurrahman. Ya, Eh, ya, Assalamualaikum. ini Waalaikumsalam. ada yang chat emailnya di webpack Pak Arifudin. Bapak Ibu, itu sudah saya kirimkan lagi nomor HP-nya Pak Arifudin di chat. Yo, silakan Jadi di silakan saja. langsung menghubungi Pak Arifudin ya. Saya belum sempat balas satu-satu, cuman sempat Ya, sudah ada beberapa yang sempat. Insya Allah balasnya nanti selesai acara Pak Arifudin ya. Iya, Anggi. Sekarang nanti mikir double Pak Jenengan. Iya, betul, Ini betul. juga ada yang Pak Agus Santoso nggak apa-apa nanti langsung chat ke Pak Arifudin. Nomor HP sudah kita share ulang. Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 18 menit ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya atau diskusi di sini nggak apa-apa. Ya, silakan Pak. Masih ada waktu. Saya Pak Arifudin tertariknya tadi itu dengan ini memang apa ya, sekali membuat bisa dipakai. Ya. Sebenarnya masih ada satu lagi Pak. Tahun, Pak. Pak Aryadi. Ya. Pengembangan lebih lanjutnya ini Pak. Misalnya ada kita mau ulangan harian, beberapa kali kita ulangan harian, misalnya 3 atau 4 kali kita ada ulangan harian dalam 1 semester, nanti kita buatnya seperti ini, absen ini berubah jadi daftar nilai. Oh, diisi daftar nilai juga manual boleh Pak ya? Bisa ya? Iya. Tapi rumusnya agak panjang Pak. Saya baru mau catat-catat dulu. Nanti kan biasanya kan kalau kita jadikan kuis kan misalnya di sini skornya itu ada tulisan misalnya 40/100, 70/100. Jadi nanti itu dia otomatis di sini menjadi 80, 70, 40 begitu. Kalau itu dilingkan di ulangan Pak ya? Iya. Jadi satu spreadsheet ini, satu Google Sheet untuk beberapa Google Form. Karena masing-masing kan ulangan harian penilaian harian 1, penilaian harian 2 itu kan beda formnya. Jadi dia nanti terekap dalam satu daftar seperti ini jadi daftar nilai. Betul. Berarti tadi itu di depannya sebelum daftar hadir Pak ya? Berarti tadi kan lanjut ke daftar hadir langsung. Berarti kalau seandainya ingin membuat ulangan, berarti ngeklik ke ulangan seperti itu Pak ya? Iya, bisa. Ini kan ada form keulangan Pak. Boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Silakan Pak Pusmo. Pak Arif. Iya Pak. Mungkin teman-teman kalau mungkin yang sudah paham menggunakan spreadsheet itu sudah bisa. Apalagi rumus-rumusnya mungkin juga mencari-cari karena laptop masing-masing dengan window yang berbeda-beda itu kadang-kadang kode rumusnya itu berbeda. Terutama titik koma dan titik 2 itu kan kadang-kadang ada yang bisa digunakan, ada yang tidak. Nah itu. Kalau saya boleh usul atau mungkin Pak Arif sudah punya channel sendiri YouTube itu untuk tutorial misalkan membuat ini. Jadi sambil melihat di spreadsheet-nya Pak Arif itu juga tutorial. Jadi mungkin sendiri. Kasihan kalau misalkan bentar-bentar dapat keluhan, Pak ini kok nggak bisa, Pak ini nggak bisa. Iya Pak, iya. Itu mungkin akan terus teman-teman mengirim email itu mungkin juga bisa link mungkin YouTube-nya untuk tutorialnya atau itu bisa di-share sehingga nanti
kami itu bisa melihat karena asik gitu loh. Itu kan kerjanya memang agak tapi enak. Jadi kita sudah kemana-mana, hanya tinggal bagikan, mengedit, kemudian menjadwal dan sebagainya. Seperti itu, Pak Arif. Itu terima kasih. Terima kasih sarannya, Pak Puspo. Itu berupa saran dari Pak Puspo, Pak Arifudin. Luar biasa. Jadi mungkin boleh dengan cara dengan membuat tutorial, Pak Arifudin. Karena dengan tutorial itu untuk Bapak Ibu yang mungkin harus belajar berulang-ulang itu bisa menggunakan tutorial, Pak. Kadang-kadang kan bisa cepat, kadang-kadang juga butuh harus mengulang-ulang. Seperti itu, Pak. Bagus, Pak, ini karena apalagi kurang beberapa hari minggu ya, kurang 1-2 minggu ini kan sudah pembelajaran. Kalau kita sudah menyiapkan ini, sudah tinggal enak nanti kita di pembelajaran yang akan datang. Kalau daring, Pak ya. Kalau Sulsel, Pak, sudah ada draftnya, masih daring sampai tanggal 30 September. Oh, gitu, sudah pasti, Pak ya? Malam ini kayaknya tanda tangan sama Pak PLT Gub. Oh, gitu, oke. Wow, berarti tambah lagi ya, Pak ya? Iya. Sudah 1,5 tahun ini. Ini di Pak Puspo itu sudah merah katanya Pak Puspo ya? Malang Batu ya? Ya, saya pikir daring atau tidak itu sangat berguna begitu loh, Pak Ariadi. Masalahnya tinggal kita saja, walaupun kita tetap muka kan juga bisa kita menggunakan itu. Mungkin kita bisa mengecek bagaimana ini ambulan 2. Ambulan 2. Nah, itu kan bisa mengecek misalkan kita memberikan tugas walaupun sudah tatap muka, mungkin hanya sekedar mengingatkan saja itu. Ayo siapa yang sudah mengerjakan, itu kan itu juga bisa dijadikan untuk mengidentifikasi bahwa anak-anak kita juga peduli dengan ilmu yang akan kita berikan, seperti itu, Pak Ariadi, Pak Arif. Ya. Terima kasih Pak Puspo sarannya. Ya, mantap ini, Pak. Coba, Pak ya. Cuman saya belum ahli dalam membuat video, Pak. Oke. Pak Arifudin, ada lagi nih, Pak, yang tanya di privat ke saya. Ya. Apakah bisa diketahui keberadaan siswa dari lintang berapa? Lintang berapa ya? Nanti ditambahkan di formnya, Pak. Ditambahkan di formnya, Pak ya? Ya, tambahkan bagian lalu Sherlock. Di form itu kan bisa. Ya. Berarti ada tambahan untuk Sherlock atau apa Google Map ya? Sherlock, Pak ya, betul ya? Iya. Siswa itu di mana saat itu? Jadi kalau mungkin untuk tutorial yang berbentuk video ya mungkin bentuk PPT. Mungkin iya. Nantilah. Cuma saja. Coba ya. Ya. Jadi inspirasi Pak Arif di samping sudah bisa kemudian mencari, itu akan membantu teman-teman juga, dan alhamdulillah nanti ilmunya Pak Arif bisa ditularkan ke seluruh Indonesia. Ya, makasih Pak Puspo, makasih. Nanti saya coba ya. Saya sebenarnya ada channel YouTube, cuman malu-malu saya sebut. Itu ada yang tanya Pak Arif, mana channel YouTube-nya Pak Arif? Di chat itu sudah ada yang tanya Pak Arif, mana channelnya? Iya, isinya belum ada tutorial kayaknya. Masih kemarin saya pakai untuk mengajar. Nama channelnya Arifudin 08. Itu Pak Ariadi. Terima kasih Pak Arifudin. Jam 8.51. Iya, Pak. Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin bisa closing statement Pak Arifudin. Untuk pertemuan kita malam hari ini. Oh iya, makasih Pak Ariadi. Jadi sebenarnya aplikasi ini berawal dari kegelisahan teman-teman di sekolah. Kami kemarin platform apa yang dipakai mengabsen supaya
siswa tidak repot, guru juga tidak repot. Di samping di sekolah kami Pak sumber dayanya agak kurang, maksudnya guru banyak, siswa tidak terlalu banyak, cuman tata usaha untuk membuat absen itu, membuat daftar hadir seperti ini susah. Tidak banyak juga untuk melayani sekian guru. Jadi saya berpikirnya mungkin bagus kalau dibuatkan spreadsheet seperti ini, dan ternyata setelah 1 semester dipakai, kemarin di rapat kerja teman-teman minta disiapkan waktu khusus untuk belajar lagi nih karena semakin bertambah banyak yang mau. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah terobosan bagi kita guru-guru di Indonesia supaya kita tidak lagi kemana-mana harus bawa absen, apalagi kayak saya yang orangnya mobile ke sana kemari, terkadang absen tertinggal di ruang guru, absen tertinggal di rumah. Dengan adanya seperti ini Pak, saya hanya mainkan di HP saja di mana-mana. Saya bisa kirim, saya sementara ikut pelatihan bisa saya kirimkan ke siswa, ataukah saya sementara baring-baring saya bisa cek-cek, oh sekian orang yang hadir. Dengan begitu juga kepala sekolah sangat terbantu mengecek bagaimana partisipasi siswa di mata pelajaran saya dan teman-teman yang sudah menggunakan. Alhamdulillah kami di MGMP Matematika SMA di Kota Parepare ini sudah sebagian besar gunakan. Dan alhamdulillah kita ya semuanya berjalan otomatis. Sisa kalau pengawas datang dan minta daftar hadir, karena biasanya itu dituntut di supervisi akademik, ini langsung kita cetak. Ya mudah-mudahan juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu dimanapun berada. Itu harapan saya Bapak Ibu. Nanti yang mengirimkan pertanyaan atau permintaan di chat WA saya, mohon maaf karena belum sempat saya balas, tapi insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin malam ini atau besok pagi saya bisa layani semua. Kalau hanya sekedar meminta link atau kita kolaborasi dengan spreadsheet dan Google formulir ini. Demikian Pak, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada ucapan saya yang menyinggung dan menyakiti ibu bapak semua. Dari Parepare, saya kirimkan salam hangat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifudin atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Sadar IGI edisi ke-177 luar biasa Pak. Jadi insya Allah responnya dari Bapak Ibu yang mengikuti ini ingin membuat semua kayaknya, karena banyak yang sudah share Pak Arifudin. Saya minta nomor HP-nya dan sudah mengirim emailnya ya. Jadi masih setelah kegiatan ini masih agak mengganggu Pak Arifudin ya. Nggak apa-apa Pak, saya senang diganggu kok. Alhamdulillah. Jadi masih saya terinspirasi dari tagline-nya kita semuanya Bapak Ibu. Ya. Jadi terima kasih materinya Pak Arifudin pada malam hari ini. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah di akhir waktu acara kita pada malam hari ini. Acara Sadar IGI edisi 177. Saya sendiri host, nama lengkap saya Muhammad Heriati dari SMA Atullah Luhur, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Terutama kami ucapkan terima kasih pada Direktorat PSMK yang sudah mengizinkan kita memakai room playback ini untuk kegiatan kita di Sadar IGI edisi 177 ini. Bapak Ibu tim Sadar IGI, panitia Sadar IGI, terima kasih banyak. Ada juga afiliasi dari Sadar IGI, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak. Semoga ini adalah usaha kita untuk memberikan layanan pada anak didik kita di semester yang akan datang, di tahun yang akan datang. Semoga kita harapannya, walaupun banyak mengharapkan daring, mohon maaf, luring ya. Jadi di beberapa titik sudah ada keputusan masih tetap daring. Jadi kita semuanya harus kita siapkan, harus kita rencanakan. Dan salah satunya adalah materi malam hari ini
mencoba untuk memfasilitasi itu semuanya Bapak Ibu dengan cara kita membuat presensi yang luar biasa. Jadi sangat terbuka dengan tema yang sudah disampaikan itu, yaitu aplikasi bikin senang. Saya langsung senang Pak dengan gini, satu semester Pak. Saya biasanya satu-satu, tadi di awal sudah kita sampaikan. Setiap hari saya nge-share satu link. Oke, betul. Setiap hari saya nge-share satu link. Nah ini mungkin agak berat, karena untuk ngeceknya pun harus satu-satu. Ketika ada 16 pertemuan, berarti saya harus punya 16 file. Kalau kemarin saya seperti itu. Dan alhamdulillah malam hari ini saya juga tercerahkan. Dan hati saya senang Pak Ributin matur nuwun. Seperti itu Bapak Ibu. Ibu Ketua itu, Ibu Ketua IGI Papua Barat. Yang mana? Ya, Ibu Ketua IGI Papua Barat, Bu Chandra yang ngerjain saya. Oh gitu, tapi dikerjain memberikan manfaat luar biasa, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Pak. Amin. Seperti itu Bapak Ibu pada malam hari ini, mungkin itu dulu dari kami. Semoga kita bisa ketemu di edisi Sadar IGI yang akan datang di 178 dan kegiatan-kegiatan afiliasi dari Sadar IGI semuanya. Semoga kita tetap semangat, tetap sehat untuk kita semuanya. Terima kasih, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih ya Pak Arifudin ya. Mudah-mudahan Pak Kapok mengisi kegiatan-kegiatan kami.